Seorang aktivis Makassar bongkar fakta di balik hoax TKA Cina di Morowali. Isu hoax TKA Cina yang katanya bekerja jadi buruh kasar, demo TKA Cina, isu pelarangan ibadah dan pekerja wanita tidak boleh mengenakan jilbab, serta isu Jokowi gunakan TKA Cina untuk kuasai aset Indonesia, akhirnya terjawab sudah kebenarannya. Adalah seorang aktivis bernama Ikhwan Kalimasada yang membongkar kebenaran di balik berbagai hoax di Morowali tersebut dengan turun langsung ke lapangan. Dalam profilnya disebutkan ia kini bekerja sebagai business connection dan mempelajari sosiologi di Universitas Hasanuddin, Makassar. Selain membagikannya di Twitter, yang di-retweet hampir 200 kali, dia pun menulis status serupa di FB miliknya. Berikut statusnya yang kini viral di media sosial. Menyingkap tabir hoax Morowali adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang disebut-sebut dalam hoax Morowali tersebut. Dari yang awalnya sebatas isu tenaga kerja asal Cina, lalu berkembang lebih liar dari semisal adanya larangan ibadah sholat dan larangan penggunaan jilbab untuk para karyawati yang beragama Islam. Entah apa tujuannya dari isu-isu yang dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut, tetapi yang jelas isu tersebut harus dijernihkan dan diluruskan beritanya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan fast check ke lapangan atau observasi langsung ke sumbernya, dan itulah yang saya lakukan bersama beberapa kawan aktivis. Dari penelusuran yang kami lakukan di IMIP, baik melalui pengamatan di area kerja maupun audiensi dengan banyak pihak, mulai dari para pekerja hingga ke jajaran direksi, maka saya bisa sampaikan beberapa poin isu dan faktanya sebagai berikut. 1. Isu soal banyaknya TKA asal Cina. Faktanya, jumlah TKA di IMIP adalah 3.148 orang dari total karyawan yang berjumlah 30.428 orang. Itu artinya, jumlah TKA hanya sekitar 10% dari keseluruhan karyawan, dan itu jelas tidak melanggar batas ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Isu soal adanya pelanggaran ibadah sholat bagi pekerja. Faktanya, perlu diketahui bahwa di dalam kawasan IMIP itu terdapat 4 masjid dan 20 musola yang setiap bulan mampu mengumpulkan dana infak jamaahnya hingga 200 juta rupiah. Dari sini kita bisa menilai bagaimana mungkin dana infak sebesar itu dapat terkumpul kalau tidak ada jamaah yang sholat di sana. Yang ketiga, isu soal pelarangan jilbab. Faktanya, para pekerja wanita yang kami temui membantah isu tersebut, dan kami juga melihat langsung bahwa banyak sekali pekerja wanita yang berjilbab. Semua itu bisa dibuktikan melalui foto-foto yang menyertai tulisan ini. 4. Isu soal demo TKA. Faktanya tidak ada demo TKA. Yang melakukan demo kemarin adalah para pekerja lokal terkait permintaan kenaikan gaji pokok. Terkait hal ini, jajaran direksi mengabulkan angka maksimal kenaikan sebesar 13% dari 20% yang dituntut pekerja lokal. 5. Isu soal TKA yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan kasar. Faktanya, TKA asal Cina yang berada di sana hampir seluruhnya bekerja sebagai operator alat yang memang berteknologi asal Cina. Mereka sekaligus bertindak sebagai trainer bagi para pekerja lokal dalam rangka alih teknologi. Makanya dari waktu ke waktu jumlah TKA akan semakin berkurang, sehingga pada tahun 2023 nanti diproyeksikan hanya akan ada 5% maksimal TKA dari total karyawan 100.000 orang. Nomor 6, isu Jokowi mengundang Cina untuk menguasai aset Indonesia, IMIP. Fakta, IMIP berdiri pada tanggal 19 September 2013 yang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian B2B di hadapan Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping di Hotel Shangri-La Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2013 yang sekaligus dalam rangka mematuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara yang menetapkan larangan ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014. Nah, dari sini semua terjadi sebelum era permintaan Jokowi tentunya kan? 7. Isu TKA digaji lebih tinggi dari TKI. Fakta, IMIP adalah perusahaan profesional di bidangnya. Dan sebagaimana perusahaan-perusahaan lain, mereka memiliki standar pengupahan yang merujuk kepada aturan ketenaga kerjaan, termasuk di dalamnya standar keahlian dan jabatan. Di IMIP, gaji awal untuk lulusan SMA ada di kisaran angka 4,2 juta. Masih sedikit lebih tinggi dari upah rata-rata nasional yang berada di angka 3 jutaan.
8. Isu TKA Cina yang disembunyikan bila ada kunjungan dari pihak luar ke IMIP. Faktanya, sistem kerja di IMIP itu dibagi ke dalam 3 shift karena beroperasi penuh 24 jam. Dan sementara, IMIP sendiri terdiri dari beberapa perusahaan di dalamnya. Jumlah TKA yang sekitar 3.000-an itu hanya sekitar 1.000-an dalam tiap shiftnya. Dan itu pun terbagi lagi ke dalam beberapa perusahaan. Jadi bukanlah hal yang mengherankan ketika Anda berkunjung ke IMIP, mengelilingi area kerjanya, Anda akan jarang berjumpa dengan mereka. Padahal area kawasan IMIP itu luas banget, sekitar 2.000 hektar. 9. Isu soal adanya bahan makanan yang tidak layak makan pada menu makanan karyawan. Faktanya, bagian dapur di IMIP itu besar dengan peralatan-peralatan penunjang yang lengkap. Semisal, lemari pendingin untuk menyimpan daging, buah, atau sayur mayur. Jadi tidak masuk akal kalau mereka menggunakan bahan-bahan yang telah rusak. Sebagai catatan tambahan, 1. Keberadaan IMIP juga membawa dampak keuntungan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, saat ini banyak warga yang memiliki kontrakan atau tempat kos bagi karyawan IMIP dengan jumlah sewa sebesar 1 juta per bulan. Sewa yang mahal sebetulnya, jika mengingat fasilitas yang tersedia di sana. 2. IMIP juga membangun fasilitas kesehatan berupa poliklinik yang melayani masyarakat umum dengan cuma-cuma alias gratis. Anggaran yang disediakan IMIP untuk poliklinik ini mencapai 1,2 sampai 1,4 miliar per bulannya, di mana 700 jutanya adalah dana yang dikeluarkan untuk pengadaan obat bagi hampir 400 pasien per hari. 3. Pajak perusahaan yang diterima negara setiap tahun dari IMIP juga besar sekali, yaitu 4 triliun rupiah pada tahun 2018, dan estimasi pada tahun 2019 adalah akan berkisar di angka 4,8 triliun rupiah. 4. IMIP juga merupakan kawasan industri yang mandiri. Ini bisa dibuktikan dengan adanya fasilitas pendukung kawasan seperti pelabuhan khusus, bandara khusus, pengolahan air, pabrik oksigen, dan PLTU sendiri. 5. IMIP juga bekerja sama dengan Politeknik Industri Logam Morowali yang pendiriannya atas inisiasi Kementerian Perindustrian, di mana mahasiswa pada semester 4 dan 5 akan melakukan magang di IMIP atau selama 1 tahun penuh. Bagaimana menurut pendapat Anda? Masih akan percaya hoax? Itulah fakta yang disampaikan oleh Ikhwan Kalimasada berdasarkan penelitian langsung ke lapangan yang terjadi di Morowali.